Kita seringkali mendengar suara cicak, tapi kita tidak bisa melihat cicaknya. Artinya ketika kita mendengar suara cicak, kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelahian orang Jawa. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang tanda-tanda tuyul telah masuk ke dalam rumah kita. Pada video sebelumnya saya telah menceritakan tentang asal-usul tuyul. Kemudian di video kali ini yang akan saya bahas tanda-tanda bahwa tuyul itu telah memasuki rumah kita. Ada beberapa tanda yang khas dari tuyul. Tanda yang pertama, bahwa kita kerap kali kehilangan uang, entah itu 1 lembar atau 2 lembar, yang mana uang tersebut kita simpan di dalam laci atau mungkin di dalam lemari. Satu contohnya, ketika kita punya uang 10 lembar, maka yang akan hilang 1 lembar atau 2 lembar. Atau mungkin ketika kita naruh uang dan kita bisa memastikan bahwa uang yang kita letakkan itu hanya kita yang tahu, tidak ada lagi orang lain yang tahu. Ketika kita lihat ternyata uangnya sudah berkurang 1 atau 2 lembar. Kalau sudah mengalami hal seperti ini, maka kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada, bahwa perlu diketahui tuyul itu tidak akan mungkin ngambil uang dalam jumlah yang besar. Banyak lembar itu tidak. Tuyul itu hanya akan ngambil dalam jumlah yang sangat sedikit, 1 atau 2 lembar uang. Kemudian kita seringkali mendengar suara cicak, tapi kita tidak bisa melihat cicaknya. Artinya ketika kita mendengar suara cicak, kita lihat dulu apakah di dekat kita itu ada cicak atau tidak. Kalau misalkan tidak ada cicak, tapi kita mendengar suara cicak, berarti si tuyul itu sedang ada di dalam rumah kita, namun kita tidak bisa melihat tuyul tersebut. Karena tanda-tanda khas tuyul yang kita bisa dengar itu adalah suara cicak, karena suara tuyul itu sendiri nggak jauh beda dengan suara cicak, namun lebih panjang, lebih sering kali bunyi. Jadi kalau kita bisa mendengar suara cicak tapi tidak ada cicaknya, maka kita pun harus lebih hati-hati dan lebih waspada. Tuyul itu akan masuk ke rumah si A atau si B itu berdasarkan rekomendasi dari majikan, dari sang pemilik tuyul. Oleh karena itu, kita tidak pernah tahu siapa yang mempunyai tuyul. Sehingganya ketika kita akan bercerita tentang keuangan, tentang rezeki yang kita dapat, itu kita pun harus hati-hati. Jangan sampai yang kita ajak cerita adalah orang yang mungkin memelihara tuyul, atau dia adalah orang yang dekat dengan si pemelihara tuyul. Sehingganya informasi bahwa kita menyimpan uang, mempunyai uang dalam jumlah yang banyak, itu akan sampai kepada majikan tuyul. Karena tuyul itu target
si pemilik tuyul itu tidak hanya kepada orang yang mempunyai uang jumlahnya banyak. Saya jelaskan di awal bahwa tuyul itu hanya akan ngambil 1 atau 2 lembar. Ketika kita mempunyai uang, entah itu 500.000, 600.000, itu pun ya bisa diambil oleh tuyul 1 lembar atau 2 lembar. Kemudian tuyul akan cenderung senang mengunjungi rumah yang di depannya, di halamannya itu ada kolam airnya, ada kolam ikan, ada airnya. Jadi tuyul akan lebih senang mendatangi, entah itu untuk tuyul bermain atau mungkin seperti apa. Yang jelas yang harus diwaspadai, yang pertama, ketika kita sering kehilangan uang 1 atau 2 lembar, kita harus hati-hati. Ketika kita mendengar suara cicak tapi tidak melihat cicaknya, kita pun harus hati-hati. Kemudian ketika kita memiliki kolam yang ada air mancurnya di depan rumah, jadi kolam itu ada air mancurnya di depan rumah, kita pun harus hati-hati. Karena kolam ini identik seringkali didatangi oleh tuyul. Jadi gambaran tanda-tanda kehadiran tuyul atau tanda-tanda bahwa tuyul telah masuk ke rumah kita telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.